Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara untuk menyeting modem WiFi dengan merek Telkomsel 4G LTE. Karena di modem ini tidak seperti komputer, yang mana kita bisa men-setting dari WiFi-nya ketika ada display, tapi ketika modem portable ini tidak ada displaynya, maka kita akan menggunakan HP Android kita untuk menyeting-nyetingnya. Jadi yang bisa disetting, misalkan password dari WiFi kita supaya tidak sembarang orang yang menggunakannya. Kemudian nama dari WiFi kita supaya bisa dengan mudah diketahui, ditemukan, dan supaya tidak tertukar dengan WiFi orang lain. Kemudian jumlah dari user pemakai modem WiFi kita bisa batasi berapa perangkat yang bisa masuk, kemudian perangkat mana yang akan kita blokir. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja. Pertama-tama, yang kita perlukan adalah login dulu. Jadi kita login ke situs dari pembuat WiFi ini. Jadi ini adalah router IP-nya. Kita ketikkan di browser kita. Bisa dilihat ada nama router IP 192.168.100.1. Kita ambil HP-nya. Lalu kita menuju ke browser. Lalu di penelusuran, kita ketikkan angka-angka router WiFi ini. 192 titik 168 titik 100 titik 1. Nah ini. Kemudian kita sambungkan dulu WiFi HP ini ke modem WiFi-nya. Kita colokkan, lalu kita masukkan ke jaringan listrik. Tunggu sampai berkedip. Nah, lampunya sudah hijau, menandakan jaringan WiFi sudah ada. Lalu kita masuk ke jaringan WiFi yang tersedia. Nah, di sini, ini yang atas ini adalah nama dari modem WiFi kita. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke browser kembali. Lalu kita search angka yang sudah tadi kita ketikkan. Nah, ini dia. Jadi dia produk dari Qualcomm. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada username. Username ini tertulis di belakang cover dari modem WiFi ini. Dan passwordnya juga tertulis. Lalu kita masukkan.
Username defaultnya adalah admin. Dan passwordnya juga adalah admin. Lalu kita login. Nah, sudah masuk. Ya, terlihat arus datanya, total data yang digunakan waktu kita terakhir connect. Di sini ada perangkat-perangkat yang tersambung. Ada 3 perangkat yang tersambung. Pertama-tama kita ke home. Nah, sekarang ada 4 perangkat. Ini adalah HP saya 2, CCTV 1 dengan TV Android 1. Jadi 4. Jadi biasanya saya menggunakan modem WiFi ini di rumah sekitar 6 perangkat. Kita masuk lagi. Ini ada reset factory untuk mereset settingan-settingan yang pernah kita buat apabila kita mungkin lupa password atau ada error di modemnya, kita bisa reset factory. Kemudian di sini ada reset password. Ini adalah password untuk kita login ke situs Qualcomm ini. Yang tadi kita tuliskan admin itu, ini bisa diganti di sini, dimasukin saja. Jadi current passwordnya kita masukkan admin, kita masukkan lagi password baru yang kita inginkan apa. Kemudian di 4G setting yang bisa diganti itu ini sudah otomatis. Kemudian di WiFi setting, nah ini adalah network name SSID, dia untuk mengganti nama dari WiFi kita supaya bisa ditemukan, jadi tidak tertukar dengan WiFi orang lain. Nah, di sini ada maksimum station number, adalah jumlah maksimum dari WiFi yang boleh tersambung ke modem WiFi kita. Jadi di sini saya isikan 8. Jadi kalau sudah 8, itu yang ke-9 nggak bisa masuk. Jadi maksimal hanya 8 saja saya batasi. Di sini banyak. Oh tidak, paling banyak juga 8. Jadi paling banyak dia bisa menghandle 8 device. Kemudian di WiFi security, nah ini adalah password untuk masuk ke jaringan WiFi. Kalau kita tidak menginginkan ada passwordnya, kita tinggal pilih ini no encryption. Seperti itu. Lalu ada WiFi standby. Jadi apabila WiFi ini tidak bekerja atau tidak ada aliran data yang masuk, dia akan masuk ke sleep mode. Begitu. Mungkin untuk mengurangi panas juga dari device-nya. Kemudian di status, ini ada data statistik. Data statistik adalah history penggunaan data kita. Ini saya penggunaan data total sudah 1974 jam. Ini pemakaian hampir selama setahun. Dengan jumlah download 411 GB, dengan jumlah upload 24 GB. Jadi total traffic data yang masuk ke modem WiFi ini adalah 436 gigabit. Begitu. Jadi kira-kira kalau dibagi 12, 400
36. Kita lihat pemakaian data saya selama 1 bulan berapa. 436 bagi 12. Jadi sekitar 36 giga setiap bulannya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya review untuk setting-settingan dasar dari modem WiFi ini. Dan apabila mungkin ada kendala dari modem WiFi ini sehingga kita tidak bisa masuk ke settingan-settingan web ini, maka yang kita harus lakukan adalah meresetnya. Jadi kita harus mereset, tapi meresetnya tidak bisa melalui situs ini. Karena mungkin error atau kita lupa password untuk memasuki situs ini. Kita juga bisa mereset lewat komputer, yaitu dengan cara dicolokkan saja ke komputer, nanti akan menginstal, dia membawa software bawaan di dalamnya. Lalu kita bisa di-reset melalui komputer langsung, jadi tanpa koneksi WiFi. Begitu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like jika kalian menyukai video ini, dislike saja jika tidak menyukainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.